Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Ya, hari ini ada yang tidak masuk? Ya, kita patut bersyukur ya pada hari ini kalau kita masih bisa masuk ke sekolah dengan sehat, ya. Walaupun dengan cuaca yang hari ini sangat panas. Jadi kalian saya harap tetap punya motivasi dalam belajarnya, ya, walaupun sedikit ngantuk ya. Ngantuk ya? Ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan bab selanjutnya. Dan nanti ketika kalian berkelompok, saya akan tentukan nanti kelompoknya posisinya di mana. Ya, kalian tinggal pindah. Ya. Intinya kalian dalam berkelompok tidak saling karena kita di sini semua beda, meskipun beda agama, beda suku, ras, ya, kita tetap menjadi manusia Indonesia. Kita harus menjaga saling persatuan. Ini toleransi pasti harus kita junjung di sini. Ya. Paham ya? Oke. Kemudian saya ingin melihat dulu kesiapan belajar kalian. Apa kalian siap belajar hari ini? Ya. Dibuktikan dengan apa kalau siap belajar? Bukunya, ya, alat tulisnya, dan perlengkapannya disiapkan. Sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Kemudian melihat juga, kita mau mengecek bersama ya. Ya, melihat bersama apakah kelas kita sudah bersih atau belum. Sudah. Adakah sampah yang ada di kolom? Nggak ada. Tapi saya ada lihat sekitar sini. Daniel, boleh silakan. Oke, terima kasih. Ya, sebelum belajar pasti kita juga harus melakukan doa. Saya tanya tadi pagi-pagi, siapa yang datang lebih awal di sini? Ada yang datang lebih awal di sini? Matthew. Mana Matthew? Ya, Matthew aja untuk memimpin doanya di sini. Silakan. Oke, baik. Tadi kalian kita sudah doa bersama untuk memulai pembelajaran, dan kalian juga sudah mengecek kebersihan kelasnya, tanda bahwa kalian peduli terhadap lingkungan di kelasnya. Kita mencoba mengurangi sampah sebetulnya, ya. Jadi ya, kalian diminta untuk membuang sampahnya secara terpilah, ya. Jadi tidak sembarangan dibuang. Saya akan menampilkan ini. Oh ya, nanti dipersiapkan handphonenya, ya. Kemudian tujuan pembelajaran di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, ya, peserta didik ini bisa menyebutkan contoh-contoh usaha yang nanti akan kalian kerjakan, ya. Ada lembar kerja yang kalian kerjakan berkaitan dengan contoh-contoh usaha dalam fisika, ya, dalam fisika, ya. Dengan boleh praktik langsung, ya, atau dengan analisis kalian, ya, dengan benar. Kemudian kalian akan tahu, harus bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi usaha. Tadi kan sesuatu dikatakan usaha kalau ada apa tadi? Ada apa tadi? Orang lagi apa? Berarti apa itu kan? Kemudian benda itu berpindah. Jadi apa yang mempengaruhi sesuatu itu dikatakan usaha dalam usaha, ya. Kemudian
Eh, Peserta didik di sini diharapkan mampu untuk bisa menghubungkan usaha, masak, atau masak, apa itu masak? Satuan masa apa? Satuan masa apa? Kilo, gaya tadi. Satuan gaya ada masih ingat? Satuan gaya? Nggak ingat? Nggak ingat ya? Oke, nanti kita lain belajar. Dan waktu. Satu waktu apa satu waktu? Yang paling kecil. Ya, sekon atau detik. Ya. Oke. Nanti melalui pengamatan ya bisa dengan video atau gambar dari PPT ataupun nanti kalian mencari di uh, di lingkungan kalian gitu ya. Kemudian menerapkan konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari, berdiskusi dengan benar. Ya. Nanti kalian berdiskusi sebetulnya usaha dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan dalam fisika itu apa gitu. Kemudian diharapkan kalian sebagai peserta didik ini mampu untuk menunjukkan usaha dan daya. Apa bedanya usaha dan daya atau nanti berkaitan dengan energi ya, di pertemuan selanjutnya mungkin ya. Atau kita melanjutkan ini. Nah, penilaian yang akan dilakukan di sini ada penilaian kognitif ya. Diagnostik kognitif ini penilaian awal apakah kalian sudah memahami atau belum. Ya. Nanti kalian mengisi form. Oke, yang kedua ada penilaian secara formatif. Kalian nanti mengerjakan LKPD yang saya berikan. Di sini nanti ada LKPD sudah saya siapkan. Ya, nanti kalian mengerjakannya secara berkelompok. Gitu ya. Kemudian kalian mengerjakan tes somatik. Tapi kalau hari ini memang tidak sempat, kita akan lanjutkan di hari Kamis. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, KPD-nya disimpan dulu, tapi kalian mengerjakan dulu ya. Mengerjakan terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan saya, pernah nggak kalian mendorong mempelajari apa yang akan kita pelajari? Oke. Dari gambar ini pendapatnya? Dari tangan atau dari tangan gitu? Oke. Sebelum kalian mengerjakan, kan tadi saya menampilkan gambar ya. Coba satu orang ke depan untuk mendorong yang posisi mendorong nggak ada pergerakan dibantu oleh tembok. Ya udah coba sekarang meja itu ke sana, meja ini mengarahkan ke sana, dorong gitu sana. Oke, apa yang terjadi? Jadi pergerakan dan perpindahan. Tadi yang dilakukan oleh X yang pertama apa? Yang pertama tolong apa yang terjadi? Bisa temboknya tidak ada perpindahan.
Ya. Masuk usaha. Makanya itu berusaha untuk mendorong. Sudah berusaha. Biasanya. Oke. Dan menurut kalian, apakah setiap sesuatu yang kita lakukan baik itu berpindah atau tidak berpindah, apakah tetap usaha? Apa ada bedanya? Setiap yang kita lakukan, baik itu berpindah atau tidak, menjalankan satu barang yang biasa, apakah itu usaha? Iya. Karena dia sudah berusaha. Itu pendapat saya nanti walaupun benda itu tidak bergerak, tapi sudah dorong tarik yang bergerak itu dinamakan usaha. Ya. Menurut kalian? Ya sekarang. Tepuk semangat. Siap. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, kalian bisa lihat di depan ini. Kita belajar tentang apa ini? Usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan saya, pernah nggak kalian mendorong sesuatu benda? Pernah? Pernah, sering. Gaya itu apa sih? Tadi contohnya gesekan. Gaya itu apa? Hah? Gaya itu apa gaya? Gaya renang. Suatu gerakan. Selain itu, gerakan yang menggunakan energi. Oke, ditampung dulu. Ada lagi? Memindahkan suatu benda. Ada lagi? Pendapatnya? Tunjuk tangan atau tunjuk tangan gitu. Alvino, gaya itu apa sih? Itu kan yang pada gambar itu apa tuh? Ini kalau ada pertanyaan seperti ini, ya. Tadi pernah kalian mendorong benda pada bagian tubuh kalian dari benda tersebut dengan tubuh kalian sendiri, pernah? Pernah ya? Tadi apa yang ada di dalam tubuh kita sehingga benda itu berpindah ketika didorong? Adanya energi. Bagaimana cara manusia untuk mempermudah melakukan usaha atau kerja dalam kehidupan? Gimana caranya? Kira-kira gimana caranya? Meminta bantuan, terus mencari ide. Oke, dalam fisika tuh kalau kalian dengar dalam fisika usaha itu apa? Biar supaya mempermudah melakukan usaha itu gimana? Membuat apa atau bagaimana? Oke, bagaimana caranya? Ya, kalian pernah berpikir bagaimana caranya sebuah kotak besar dipindahkan ke dalam mobil tanpa alat bantu? Lebih mudah mana menggunakan alat bantu dengan tidak? Lebih mudah mana?
Menggunakan alat bantu. Contohnya apa alat bantunya? Kalau benda kotak dimasukkan ke dalam box besar, mobil besar yang agak tinggi. Panjang roda. Terus diapain? Diangkat. Nah, dibuat papan nih. Itu akan lebih mudah. Nah, di sini diharapkan juga kalian dapat menghitung besarnya usaha. Karena itu nanti kalian akan melakukan penghitungan di LKPD-nya. Kemudian pertanyaan terakhir, ya. Kalau kalian menginjak telur, apakah itu termasuk usaha? Enggak. Kenapa? Kenapa? Iya, maksudnya apakah aktivitas itu termasuk usaha? Iya. Walaupun sia-sia. Oke. Jadi nginjak telur sampai pecah, kalian menganggapnya itu adalah usaha. Sekarang kalian silakan duduk berkelompok, ya. Silakan duduk berkelompok. Oke, sudah duduk berkelompok? Sudah ya. Ini saya akan bagikan dengan berkelompok, tapi ya masing-masing kalian pun di buku tulisnya untuk catatan kalian juga tetap menulis, ya. Dan satu lembar ini atau satu LKPD ini maksudnya satu kelompok nanti kalian akan presentasikannya, ya. Jadi intinya satu kelompok satu LKPD, ya. Kalian berdiskusi sambil juga kalian mencatat yang diperlukan di LKPD ini. Jadi kalian juga tidak kehilangan catatan. Saya bagikan. Jadi secara kelompok kalian tulis 10 cm, maka besaran gayanya, ya. Ini angkanya berapa? Ya. Nah, di sini kan ada satuan Newton, kalian tinggal tahu lama. Tarik 30 cm. Ini mana pakainya, Pak? Berapa senti? Berapa senti? Ini harus tahu. Ya, ini kalian baca maka ini termasuk masalah apa tidak? Dijadi bukan, Pak? Ya, dijadi bukan. Nanti boleh kalian praktekkan. Terus ya kalian jatuh kan? Terus terus sampai berapa senti? Terus kalau mau angkat ini naik ke bawah. Berarti dibagi berapa? Itu caranya itu di rumah komentar. Bapak M DM. Berarti 10. DM. Jaraknya, ketegangannya. Ini max dulu. Tadi udah diisi semua. Gigi bro. 08. Bagaimana? Apa yang kita tahu adalah ada.
Baca, baca. Hah? Baca yang keras yang Siti mendorong kereta ya. Itu termasuk apa? Bisa nggak di nomor 1 baca? Oke, gue pertama kali dengarnya ini mendorong mereka. Katanya belanjanya. Kalau ada gaya nilainya ada, tapi perpindahan nggak ada nilainya, maka tetap disebut usaha, tapi tidak bisa berapa di situ kalian akan presentasikan. Bapak, itu presentasinya boleh ambil. Presentasikan itu kalau kamu membaca itu apa jarak? Berapa jarak? Gayanya apa? Jadi kamu mendorong atau menarik ketika lu baca itu? Kegiatan kamu membaca itu mendorong atau menarik? Penggap itu tetap memberikan gaya, tetapi barangnya tidak berpindah jadi bukan termasuk usaha. Nomor 6 ini mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 km. Coba gantian yang baca. Apa sih? Modal dikit apa? Keras suaranya. Dewi mendorong meja dengan gaya 10 R sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Yang keras suaranya Kevin. Ya. Baca, dibaca. Maka manusia diperhatikan jatuh dari pohonnya ada memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Betapa usaha program tersebut. Ini jatuh dari pohon yang memiliki ketinggian 2 meter. Jadi 5 Newton ini dikali ketinggian pohonnya itu yaitu 2 meter. Jadi usahanya 10. Orang besarnya usaha. Dikarenakan meja itu sangatlah berat, mendorong meja mungkin membutuhkan beberapa orang, mungkin seorang saja sudah cukup. Dan mendorong meja sehingga sejauh 5 meter, kemungkinan besar itu mungkin sangatlah besar kemampuan untuk dari manusia. Dan saya akan menjawabnya dengan besarnya usaha. Nomor selanjutnya, mendorong kursi hingga kursi berpindah sejauh. Jembatan usaha motor tersebut itu usaha. Sisi mendorong kereta bekerja dengan gaya 30 M dari arah dari kerak daerah. Kemudian kembali lagi kerak daerah itu misalnya usaha. Faktor apa saja bisa dijelaskan yang dimaksud dengan usaha itu faktornya apa? Tugas diskusikan. Jadi ini jawabannya ya. Soalnya dalam Gua ikut taruh di grup jawabannya. Jawabannya belum pada. Jawabannya adalah usaha. Belum yang baru. Iya, oke. Karena adanya perubahan suatu pergerakan. Yang kedua, mendorong kursi hingga kursi berpindah sejauh 4 meter. Jawabannya sama, yaitu usaha karena adanya suatu pergerakan itu. Yang ketiga adalah mendorong hingga tetap, bukan usaha, karena sama sekali tidak ada pekerjaan yang sama. Lanjut. Nomor yang keempat adalah mendorong pasar juga budaya karena walaupun di pokok tapi dia berubah hilang. Zen, baca. Yang kelima, Baik. Setelah kalian mempresentasikan, adakah yang masih belum dipahami atau adakah yang sudah kalian pahami tentang faktor usaha itu apa saja?
Ya, kelompok siapa? Usaha itu dikatakan usaha dalam fisika karena ada apa? Siapa yang ingin mengutarakan? Ya, Moses. Karena ada gaya. Terus ada apa lagi? Adanya perpindahan. Adanya Perpindahan. perpindahan. Jadi kalian sudah tahu ya, faktor dikatakan dia disebut usaha dalam fisika adanya gaya dan perpindahan. Oke. Baik, hari ini kita cukupkan pembelajarannya. Namun sebelum kita selesaikan, kalian mengisi Google Form, mengerjakan tes sumatifnya, ya, dengan 5 soal yang ada di dalamnya melalui Google Form, ya. Bisa dibuka Google Formnya, silakan. Usaha itu adalah suatu dorongan atau tarikan atau gaya yang diberikan pada suatu benda sehingga benda itu berpindah. Berarti sesuatu dikatakan usaha jika ada gaya dan perpindahan. Bagaimana pelajaran hari ini semuanya? Seru? Dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya pembelajaran hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi.